Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang metode penafsiran. Seorang penafsir ketika akan menafsirkan Al-Quran, maka dia menggunakan metode atau cara sistematika bagaimana dia itu menafsirkan Al-Quran sehingga tidak sembarangan. Nah, dalam metode penafsiran kita kenal ada 4. Yang pertama adalah secara ijmali, penafsiran secara global. Yang kedua adalah menggunakan metode tahlili, penafsiran secara rinci. Yang ketiga adalah metode muqarrin, yaitu penafsiran secara perbandingan. Dan yang terakhir adalah secara maudhu'i, yaitu metode penafsiran secara tematik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode ijmali dan tahlili. Nah, apakah metode ijmali itu? Secara singkat, bahwa seorang mufasir ketika menggunakan metode ini, dia menafsirkan Al-Quran secara ringkas, tidak bertele-tele. Kemudian karena ringkasnya sehingga tidak ada pendapat para mufasir. Dan yang jelas kemudian adalah mudah dipahami orang awam. Kemudian sistematika pembahasan menurut susunan ayat dalam Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.666 ayat. Dan susunan tersebut dalam Al-Quran itu bukan merupakan ijtihad para sahabat, bukan merupakan ijtihad panitia pembukuan Al-Quran, tetapi adalah tauqifi, secara tauqifi diberi petunjuk dan tuntunan oleh Rasulullah kepada sekretaris pribadi beliau yang terkenal adalah Zaid bin Sabit. Sehingga dalam penafsiran metode ijmali ini, penafsiran dimulai dari surat yang awal, yaitu Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa, sampai kemudian surat yang 114 adalah surat An-Nas. Jadi urut sekali. Nah, karena terlalu ringkasnya ini, terkadang ditafsirkan menggunakan muradifna atau menggunakan sinonim padanan kata daripada lafaz tersebut. Terus kemudian yang kedua adalah metode tahlili. Sangat berbeda dengan ijmali. Kalau tahlili itu adalah menafsirkan Al-Quran secara rinci, secara gamblang, sehingga memaparkan segala aspek yang terkandung dalam Al-Quran. Pengertian kosakatanya, konotasi kalimatnya. Jadi makna itu tidak hanya secara denotasi, secara lugas, tapi terkadang makna kalimat itu adalah secara kiasan. Nah, konotasi. Kemudian dijelaskan asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayatnya. Kemudian dijelaskan munasabah ayat, persesuaian atau persambungan tema antar ayat. Kemudian ada penafsiran Nabi, ada penafsiran sahabat maupun tabi'in, maupun juga adalah penafsiran dari mufasir sendiri, si mu'alif pengarang kitab tersebut. Nah, dan ini sangat dipengaruhi oleh kecerdasan dan keahlian mufasirnya. Kalau misalnya mufasir itu sangat ahli dalam fikih, ya sebenarnya mufasir itu memang harus menguasai segala ilmu yang disyaratkan seorang mufasir, yaitu menguasai bahasa Arab, ulumul Quran, faham Al-Quran, hadis, menguasai fikih dan usul fikih dan lain sebagainya. Tetapi seorang mufasir biasanya punya satu kecenderungan keahlian. Misalnya dia lebih ahli dalam hal fikih, maka tafsirnya mengarah banyak ke fikih. Perbandingan antara pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Imam Maliki.
Di sana ada perdebatan masalah fikih. Kalau mufasirnya lebih ahli dalam hal nahwu, maka dia akan cenderung membahas penafsiran itu tinjauan dari tarkib susunan daripada satu kata ataupun jumlah. Dia akan membahas mana mubtada'nya, khobarnya, mana idhofahnya, mana halnya. Nah ini kan karena dia seorang ahli bahasa. Kalau dia seorang ahli akidah, tauhid, maka dia akan cenderung membawa pembahasan-pembahasan itu pada masalah akidah. Nah, sehingga penafsiran menggunakan tahlil ini sangat dipengaruhi oleh kecenderungan keahlian mufasirnya. Kemudian pembahasan menurut susunan ayat Al-Quran sama dengan ijmali dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, mengambil bentuk maksur dan ro'yi. Sumber penafsiran itu bisa jadi dari Al-Quran, kemudian hadis, pendapat sahabat, terus kemudian pendapat tabi'in, dan juga ijtihad daripada mufasir itu sendiri yang namanya adalah tafsir birro'i, dengan mengerahkan segenap kemampuan akal seorang mujtahid. Nah, setelah kita tahu apa perbedaan metode ijmali dan tahlili, maka kita bahas tentang kelebihan masing-masing. Metode ijmali karena ringkas dan singkat, praktis dan mudah dipahami, terutama oleh orang awam. Ya, jadi orang awam itu tidak perlu bertele-tele. Ini maksudnya apa? Langsung diterangkan gitu aja. Bebas penafsiran Israiliyat. Penafsiran Israiliyat adalah penafsiran yang dilakukan oleh mantan ahli kitab Taurat maupun Injil yang dia itu sudah masuk Islam. Seperti contohnya Abdullah bin Salam. Sehingga ketika dia itu menafsirkan Al-Quran, terpengaruh pemahamannya dulu dengan Taurat dan Injil. Kemudian akrab dengan bahasa Al-Quran. Karena kadang-kadang sinonimnya, muradifnya, atau lafaz lain dalam bahasa Arab dari Al-Quran, maka sangat akrab dengan bahasa Al-Quran. Kemudian kelebihan metode tahlili, ruang lingkup yang luas. Karena rinci, ya, tadi dijelaskan kosakatanya, pengertiannya, terus kemudian asbabun nuzulnya, munasabah ayat, penafsiran dari Nabi maupun sampai kepada tabi'in, bahkan sampai mufasir, sehingga sangat lengkap dan luas, memuat berbagai ide. Ya, karena rinci, mufasir pun sering memasukkan ide-ide ijtihadnya dalam menafsirkan Al-Quran tersebut. Nah, setelah kita ketahui kelebihannya, maka kita membahas tentang kekurangannya. Ijmali menjadikan petunjuk Al-Quran parsial, sama dengan kekurangan daripada tahlili, menjadikan petunjuk Al-Quran parsial. Apa maksudnya parsial? Parsial adalah terpisah-pisah, tidak secara komprehensif. Karena yang membahas tadi urutannya, sistematika adalah menurut susunan surat dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, terkadang kalau kita mencari tema masalah wudhu misalnya, maka masalah wudhu itu tersebar di berbagai surat dalam Al-Quran dan tidak terkumpul dalam satu pembahasan. Kita membahas tentang wanita misalnya, maka kita harus mencari tema-tema wanita yang tersebar di berbagai surat dalam Al-Quran. Ini nanti beda sekali dengan metode penafsiran maudhu'i, tematik. Kemudian tidak ada ruangan untuk mengumpulkan, karena terlalu ringkas, tidak ada ide-ide dari mufasir. Analisis dari mengumpulkan analisis yang memadai dari mufasir. Ya. Tahlili melahirkan penafsiran subjektif. Yang namanya manusia, yang namanya walaupun dia seorang mufasir, tentu dia punya kecenderungan. Kalau dia mungkin mufasir itu bermazhab Syafi'i, terkadang dia lebih mengarahkan fikih Syafi'iyah. Kalau dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia lebih mengarahkan ke pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya kalau dia seorang Mu'tazilah, maka dia akan mengarahkan penafsiran itu ke arah pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Jadi sangat subjektif, terkadang dipengaruhi oleh kecenderungan seorang mufasir. Masuk pemikiran Israiliyat. Jadi dalam sejarah zaman Nabi kita
contohkah Abdullah bin Salam, dia merupakan ahli kitab yang masuk Islam. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, dia terpengaruh oleh pemikiran Taurat ataupun Injil. Ya, saya contohkan misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan tentang kisah turunnya Nabi Adam dari surga. Pada awalnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu berada di surga. Nah, karena adanya dendam dari setan yang iblis yang dulunya diciptakan lebih dulu, tapi dia karena tidak mau memberi penghormatan takzim kepada Adam dan membangkang dengan perintah Allah, maka si iblis lebih dikeluarkan lebih dulu dari surga. Nah, ini ada dendam tersendiri. Nah, kemudian dia menggoda Hawa untuk memakan buah kuldi, padahal itu dilarang oleh Allah. Terus kemudian juga menggoda Adam. Adam semula tidak tertarik, tetapi kemudian si Hawa terus dibujuk oleh setan. Nah, ini benar. Ini memang kejadian yang terukir dalam Al-Quran. Nah, ketika Adam itu makan buah kuldi, maka sampai tenggorokannya, sehingga namanya laki-laki punya namanya gulumenjing ini. Nah, perempuan sampai dadanya, sehingga wanita punya payudara. Nah, ini contoh-contoh kisah Israiliyat yang belum tentu benar yang dimasukkan dalam penafsiran Al-Quran. Kemudian iblis itu ketika masuk surga ini kisah Israel juga dibantu oleh ular. Sehingga dulu yang ular itu berjalannya tidak melata karena menolong iblis itu dia jalannya itu melata, losor. Nah, ini namanya contoh kisah-kisah Israiliyat yang perlu kita teliti kebenarannya. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan, kemudian kelebihan dan kekurangan metode ijmali dan tahlili, ya, saya contohkan kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali, misalnya tafsir Jalalain. Karena penafsirannya ringkas, maka hanya terdiri 2 jilid. Yang metode tahlili, tafsir Marogi, karena sangat rinci sekali sehingga sampai memakan 30 jilid. 1 juz itu 1 jilid. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang metode penafsiran ijmali dan tahlili. Kita akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.